Ayo guys, set ready, take yuk. Rolling. Audrey mana ya? Tahu tuh. Coba cek Audrey di mana? Ngantuk. Cerita rempah. Jadi katanya Bapak suka masak. Ya bisa lah dikit-dikit. Ini ya. Iya, boleh Pak. Kita mau bikin ini ya, sate lilit. Ini apa nih? Ini jahe. Ya, ini jahe, Pak. Kegedean nih kalau mau diulek. Terus bawang. Bawang merah ya, Pak ya. Bawang Bawang putih. putih. Tapi Bapak kalau masak berarti suka pakai rempah-rempah juga dong? Rempah pasti ya. Pasti ya. Kalau makanan Indonesia, sebenarnya bukan cuma makanan Indonesia sih. Makanan dunia sebetulnya ya. Itu banyak sekali pakai rempah-rempah kita gitu. Lada misalnya, saya kira makanan dimanapun ya. Iya. Iya. Di dunia ini pasti pakai lada. Dan itu sebenarnya juga tanaman yang boleh dibilang pertama kali ya didomestikasi. Kan semua tanaman tuh liar sebenarnya ya. Domestikasi maksudnya dari hutan kita ambil, ya, kemudian tanam di pekarangan rumah. Lama-lama dia akan menjadi tanaman seperti yang kita kenal sekarang gitu, yang biasa ditanam. Ya, jadi kalau kita bicara rempah, sebetulnya bukan cuma tanamannya ya, tetapi pengetahuan mengenai si tanaman itu. Dan pelan-pelan kemudian dilihat ya manfaatnya, dan rempah-rempah kita tuh sangat terkenal untuk bikin makanan awet. Ya. Jadi kita masak nih, ya kalau misalnya ini kita nggak makan sekarang juga nih sate lilit, besok udah nggak enak. Ya. Sementara kalau dulu kan orang pergi jauh-jauh tuh, ya. Naik kapal, mereka nyebrang lautan, perlu makanan yang bisa awet selama berminggu-minggu. Perjalanan itu. Iya, perjalanan itu. Nah itu biasanya pakai rempah. Kenapa orang sampai dari mana-mana ya datang ke Nusantara yang kaya rempah ini? Ya alasannya juga antara lain itu, gitu ya, karena mereka sangat perlu rempah-rempah kita. Dan kita banyak banget yang kita sebut tanaman endemik. Endemik ini artinya adanya cuma di sini. Kayak pala misalnya, itu dari Maluku. Dan ya sebetulnya di Maluku juga cengkeh. Ini memang yang tumbuhnya Di sini ya. hanya ada di sana. Di sana aja. Itu sebabnya orang Eropa jauh-jauh Di sini demi mendapatkan ya. pala dan cengkeh dan lain-lainnya ini. Iya, benar-benar. Jadi rempah-rempah nih bukan cuma sekedar bumbu makanan, tapi ketika dia dibawa orang Eropa ke sana, kemudian membuat orang datang ke sini ya. Dan boleh dibilang sebetulnya kebudayaan modern itu ya yang ada di sana ya karena adanya interaksi itu ya. Karena ada Iya, ada jadi jalur perdagangan juga sebenarnya. nah kita iya, sebutnya benar. tuh jalur rempah gitu ya. Jalur rempah. Peninggalan bersejarah ya di jalur rempah ini masih ada. Kita punya banyak sekali ya bangunan-bangunan, pelabuhan gitu ya yang adalah jejak ya dari masa lalu itu dari jalur rempah itu. Sekarang kita di kementerian mikir ya, ini kan kayaknya kekayaan yang luar biasa ya, bukan hanya peninggalan bersejarahnya, pengetahuan mengenai ini semua, dan makanan kita nih luar biasa ya. Betul sekali. Jujur kalau masalah makanan Indonesia tuh menurut aku juara sih. Apalagi rendang. Rendang kan terkenal dengan ketahanan lamanya ya, bisa sampai Iya, berbulan-bulan. iya, Itu bisa karena disimpan. dimasaknya dengan berbagai macam rempah. Betul. Itu jadi Betul. salah satu alasannya juga. Betul. Dan dia bukan fast food. Jadi nggak bisa dimasak cepet gitu. Apinya kecil, lama sekali Iya, prosesnya gitu ya. Sehingga si bumbu ini bukan nempel, tapi udah benar-benar Udah masuk di meresap dalamnya. ke dagingnya, jadi memang bikin lebih awet lah ya, lebih Betul. tahan lama. Betul. Oke Pak, ini kayaknya bumbu-bumbu sebenarnya udah ada yang siap di Lengkap. sini. Ini apa jenis? aja nih tadi? Nah, oke, jadi ini yang warna kuning ini kunyit, terus ini ada bubuk ketumbar, terus ini juga ada lada putih, sama ini ada pala. Yes. Langsung ya. Iya. Yes. Boleh kalau ada sarung tangan ya. Oke. Nah, sebenarnya sih kalau di kampung langsung tangannya yang masuk gitu. Cuman kita Nah, ini pakai biar sarung. ya. Nah, untuk ini Nah, ya ini bawang merah, bawang putih. udah enak nih, padahal belum dibakar ya. Wanginya tuh Jujur udah. wanginya dari ini udah kecium sih. Iya. Oke, nah ini udah waktu pakai tangan nih. Sudah waktunya. Ya.
biasa kan. Nah, dia mesti agak berminyak ya, biar nempel ke. Ini tadi udah ada minyaknya kan Pak di sini. Iya, dari yang perbawangan. Jadi nggak boleh kering. Kayaknya udah Oke, cukup mantap tes. nih, Pak. Kayaknya kurang ya. Ini bakal nempel nggak sih? Bisa. Nempel. Jadi pembagian kerjanya jelas banget. Oh Iya, iya. Di sini Iya, semangat aku- gotong royong ya di sini. Aku ya. support kamu, ayo semangat Audrey. Ini tolong Jadi Audrey. aku pakai yang ini. Oke. Nah Gagal. ini kita mungkin abis ini boleh langsung kita masak kali ya Pak. Terus Hmm. kita makan sih kayaknya yang udah aku paling nantikan sebenarnya dari tadi. Udah. Let's go, kita berpindah bisnya ya. Akhirnya, jadi Akhirnya jadi juga. harusnya enak sih ya Pak ya. kelihatannya sih. Sebelum kita menyantap ya, aku boleh minta Pak Hilmar menyampaikan pesan mungkin buat generasi muda agar lebih mempelajari atau mungkin lebih menjaga, melestarikan juga rempah-rempah, lebih mau mengenal lagi. Iya sih. Ya. Ya kalau buat saya rempah kita ini kan kekayaan luar biasa ya. Iya. Indonesia ini negeri dengan keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi di dunia. Paling kaya ya. Ya, macam-macam tanaman dan kita juga budayanya beraneka ragam sekali ya. Betul, kalau di Bali jadinya sate lilit, di tempat lain jadinya macam-macam makanan Iya, yang iya. lain dan itu kekayaan kita gitu. Jadi mungkin kalau mau pesan gitu ya buat semua gitu ya. Kenali kekayaan kita karena itu modal kita di masa mendatang gitu ya. Dan kekayaan itu tidak selalu wujudnya itu fisik, tapi kekayaan pengetahuan gitu. Nah, kalau misalnya pengetahuan kita kenal sekali dengan alam kita, dengan kebudayaan kita, banyak sekali kemungkinan yang bisa dikembangkan gitu ya. Macam-macam ya berbasis pada pengetahuan itu. Dan itu saya kira modal kita yang paling besar ya. Benar sih. Jadi melalui cerita rempah ini kita juga pengen ya mengajak semuanya untuk lebih mengenal ya kebudayaan Apa yang kita. kita miliki ya. Betul. Sebagai modal kita untuk ke depan. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Hilmar. Sama-sama. Makasih, Pak. Keisha, terima kasih juga. Semoga Thank you abis ini juga. kamu mau juga masak ya. Aku juga sih, aku ngomong sama diri aku sendiri. Jadi semoga kita nggak cuma makan aja, tapi kita Iya, mau benar. mengenali juga, biar kita bisa Iya meracik-racik betul, juga. tapi nggak masak juga, tetap harus tahu dong asal usulnya Oh, iya, seperti apa, betul. pengetahuannya harus tahu. Manfaatnya apa aja, karena Iya, banyak betul. banget. So, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, buat teman-teman ini seru banget hari ini ya. Kita udah dimasakin. Jatuhnya dimasakin ya, Pak. Saya cuma bantu gini doang, lilit-lilit doang nih. Iya. Tapi thank you banget. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di kanal Budaya Kemendikbud bareng sama aku Audrey Tapiheru di Cerita Rempah. Mari kita makan. Oke. Silahkan. Silakan. Enak loh, rasanya enak loh. Ini berapa?